Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dengan limpahan nikmat dan juga rahmatnya. Kembali Allah pertemukan kita dengan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dan kembali pula Allah pertemukan kita dengan rahmatnya berupa ketundukan hati, berupa kepekaan hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita, mencatatnya kita pada kesempatan di malam hari ini tercatat sebagai salah satu bentuk syukur, salah satu bentuk taat yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, alhamdulillah di pertemuan ini kita kembali melanjutkan apa yang kita mulai di pertemuan lalu berkaitan dengan adab buang hajat. Pada pembahasan terakhir kita sama-sama membahas bagaimana adab buang hajat saat di tempat terbuka dan saat di tempat tertutup. Ada perbedaan mendasar di sana. Ketika di sana di tempat terbuka, maka tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Wa la yastaqbilul qiblah wa la yastadbiruha. Dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berada di Syam, yakni tidak kemudian menghadap ke selatan, yang penting di sana menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Sebaliknya, ketika kemudian buang hajatnya di tempat tertutup, di dalam kamar mandi ada sekat penghalang, maka sebagian ulama memperbolehkan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Namun pendapat yang kuat insyaallah dibolehkan untuk membelakanginya dan tidak menghadap ke arah kiblat. Baik. Berikutnya, poin yang ketiga dalam masalah buang hajat, al-mas'alatu tsalitsah, hal-hal yang disunnahkan untuk dilakukan saat kita masuk kamar mandi. Ma yusannu fi'luhu lidakhilil khala. Apa-apa yang disunnahkan tatkala kita masuk ke WC, masuk ke kamar mandi. Disebutkan di sini, yusannu lidakhilil khala qawlu bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mengucapkan bismillah, penyandaran bahwa segala sesuatu itu karena Allah, lalu berdoa untuk meminta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubuth, yakni dari setan laki-laki, wal khaba'ith, dan setan perempuan.
Ada dua cara membaca yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama minal khubuthi wal khaba'ith, yang kedua minal khubthi wal khaba'ith. Kalau khubuthi baknya dengan dhammah, ini maksudnya adalah setan laki-laki. Tetapi kalau khubthi baknya disukun, maksudnya adalah kotoran. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Tapi kalau Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, ya Allah, hamba memohon perlindungan kepadamu dari segala bentuk kotoran, termasuk najis dan juga setan perempuan. Baik, ini yang harus dilakukan dalam artian sunnah tatkala masuk WC. Bagaimana ketika keluar? Disebutkan, dan wa inda al-intiha wal khuruj, ketika sudah selesai dia menunaskan hajatnya atau ketika dia keluar, mengucapkan ghufranaka, memohon ampunanmu ya Allah, memohon ampunanmu ya Allah. Wa taqdimu rijlihi yusra inda dukhuli wal yumna indal khuruj, mendahulukan kaki kiri saat masuk dan mendahulukan kaki kanan saat keluar. Bagaimana maksudnya mendahulukan kaki kiri saat masuk dan mendahulukan kaki kanan saat keluar? Bukankah Nabi SAW disebutkan dalam hadits Aisyah, karena Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun. Ibunda kita Ummul Mukminin mengabarkan bahwa Nabi itu suka mendahulukan yang kanan. Dalam apa? Dalam banyak hal. Fi tarajjulihi, saat beliau sedang bersisir, mendahulukan yang kanan. Al-tuhurihi, saat beliau apa? Saat beliau bersuci, sisiran dahulukan yang kanan. Wudu mendahulukan yang kanan. Bahkan nanti akan masuk pada pembahasan, yakni sunnah-sunnahnya mandi wajib, mendahulukan yang kanan. Sisi tubuh bagian kanan didahulukan. Autana'ulihi, ketika memakai sandal, beliau mendahulukan yang kanan. Tapi mengapa di sini ketika kita masuk kamar mandi mendahulukan yang kiri? Kenapa kok nggak dahulukan yang kanan juga? Maka di sini kemudian para ulama memberikan sebuah kaidah, memberikan sebuah panduan kepada kita semua, bahwa taqdimul yumna lil karam aw li takrim, mendahulukan yang kanan ini untuk sesuatu yang mulia. Sebaliknya, mendahulukan kiri ini untuk sesuatu yang radi, rendah, atau sesuatu yang hina. Maksud hina di sini tidak baik. Seperti apa? Seperti ketika kita masuk kamar mandi, kita sedang masuk ke tempat yang tidak lebih baik daripada tempat kita sebelumnya. Sebelum ke kamar mandi kita di mana? Di ruang tengah, di kamar. Ini sesuatu yang lebih baik daripada kamar mandi. Maka ketika kita masuk ke tempat yang tidak lebih baik daripada tempat sebelumnya, taqdimul yusra, dahulukan yang kiri. Sebaliknya, ketika kita berpindah dari tempat yang tidak begitu baik menuju tempat yang baik, dahulukan yang kanan. Seperti keluar kamar mandi. Keluar kamar mandi menuju apa? Entah itu ruang tengah, entah itu kamar, lebih baik daripada kamar mandi, maka taqdimul yumna, dahulukan yang kanan. Dan bukankah begitu pula yang kita amalkan tatkala masuk dan keluar masjid? Kita masuk masjid,
dari tempat yang tidak begitu baik menuju tempat yang lebih baik, maka dahulukan yang kanan. Taqdimul yumna litakrim, mendahulukan kanan ini dalam hal yang dimuliakan. Dan ketika keluar dari masjid, kita keluar menuju tempat yang tidak lebih baik daripada sebelumnya, maka mendahulukan yang kiri. Ada pertanyaan, lalu bagaimana kalau rumah? Kita keluar masuk rumah, ini kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu? Hal ini pernah kita tanyakan dan dijawab bahwa dalam hal dar atau bait tidak ada nas. Tidak ada nas berkaitan dengan hal ini. Sehingga mau itu menggunakan kaki kanan, mau itu masuknya kanan ataupun keluarnya juga kanan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dengan catatan bahwa ketika mendahulukan yang kanan tidak dianggap sebagai ibadah. Kenapa kok tidak dianggap sebagai ibadah? Karena memang tidak ada nasnya. Maka sekedar kita mendahulukan yang kanan saja selesai. Tidak perlu diyakini bahwa ini yang lebih baik daripada yang tidak mendahulukan kanan. Karena dalam hal tasyri', dalam hal menetapkan syariat baik ataupun buruk perlu dengan dalil. Dan tidak ada dalil berkaitan keluar masuk rumah. Nah, ini perlu dipahami. Ayo. Karena kalau kemudian hal ini tersebar bahwa segala sesuatu itu harus dengan kanan, termasuk pula apa? Termasuk pula masuk rumah. Maka kalau kemudian masuk rumah dengan kaki kiri, seakan-akan rumahnya nanti apa? Rumahnya nanti dianggap lebih buruk daripada luar rumah. Ini pemahaman yang bisa menimbulkan banyak madarat. Pemahaman yang bisa menimbulkan banyak madarat. Silahkan masuk lewat kaki kanan dulu atau masuk kaki kiri dulu, tapi jangan dianggap sebagai bentuk ibadah. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi SAW mendahulukan yang kanan ini pada ranah-ranah yang memang ada syariatnya. Dan di luar itu tidak. Seperti memakai jam, ada di tangan kanan, ada di tangan kiri. Maka ini bukan bagian dari syara'. Bukan bagian dari syara'. Silahkan boleh dengan kanan, silahkan boleh dengan kiri. Maka jangan sampai kemudian karena pemahaman yang kurang tepat ini, maka ketika seorang pemuda hendak melamar seorang gadis, masuk rumahnya saat nazar, dahulukan kaki kiri. Gara-gara pemahaman yang salah, maka calon mertua mengatakan, oh, ini menganggap rumah saya rumah yang tidak lebih baik daripada di luar rumah, maka dicoret dari calon menantu. Ini musibah. Baik. Berikutnya disampaikan di sini, wa idza kana fi fadha yustahabbu lahu al-ibad wal istitar hatta la yura. Tatkala seseorang ini hendak buang hajat dan ini dilakukan di tempat yang tidak ada tabirnya, di ruang terbuka, maka dianjurkan baginya untuk apa? Ibad, menjauh, wal istitar, dan juga menutupi diri sehingga tidak dilihat oleh orang lain. Ini adalah jawaban ketika ada orang yang bertanya, lalu bagaimana kalau memang kita di tengah jalan misal, dan kita tidak menemukan pom bensin, masjid atau hal semisalnya yang ada kamar mandi, maka kita melipir ke jalan. Mungkin ada apa? Sawah, mungkin ada pepohonan. Apa yang harus kita lakukan? Ibad, menjauh. Menjauh dari siapa? Ada siapa di situ? Menjauhlah. Engkau sedang bersama dengan temanmu, menjauhlah dari temanmu. Maka jangan kemudian hal ini justru dihindari
dengan malah ayo temani aku, ayo ikut aku. Gara-gara apa? Mungkin melipirnya di malam hari sehingga takut. Ini keliru. Kalau di sana tempatnya terbuka, tidak ada penutup, maka ib'ad awil istitar, menjauh atau menutupi diri, bukan malah minta ditemani. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah keluar suatu hari bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta yatakhayyaba fala yura. Maka ketika Nabi itu hendak buang hajat dan tidak ada penghalang di sana, maka Nabi pun menjauh hingga tidak terlihat. Nabi menjauh dari sahabat sampai tidak terlihat. Dan bayangkan ayyuhal ikhwah, bayangkan di zaman dahulu tatkala safar di Jazirah Arab, maka bertemunya dengan apa? Gurun. Bertemunya dengan gurun. Maka kita tatkala ini di padang gurun, tidak ada penghalang, andaikan dari sini ke ujung masjid saja masih tampak. Bagaimana kesungguhan Nabi SAW untuk menjaga aurat, dan ini beliau ajarkan kepada para sahabat. Berarti beliau kalau mau buang hajat jalannya jauh. Maka ketika buang hajat itu bukan asal segera tuntas, enggak. Tapi bagaimana ketika buang hajat ini, yang pertama di benak kita, jangan sampai mengumbar aurat. Ini bukan bagaimana segera selesai, segera tuntas, beres, enggak. Tapi bagaimana ketika kita buang hajat, tidak ada aurat yang tersingkap. Begitu pula hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala ay yaqula bismillah. Pembatas antara jin dengan auratnya manusia adalah dengan ucapan bismillah. Apa yang disampaikan dalam hadis Jabir bin Abdullah adalah Nabi mengajarkan kita untuk menjauh dari pandangan manusia. Dan apa yang disampaikan dalam hadis Ali bin Abi Thalib adalah cara dalam syariat agar kita terhindar dari tatapan jin. Maka aurat ini pembahasan yang penting. Jangan sampai aurat ini tampak oleh bashar, manusia, dan jangan sampai aurat ini pula kita umbar kepada jin dengan tidak mengucapkan bismillah. Jaga aurat itu penting. Makanya kalau di sana ada kisah orang dirasuki, orang kesurupan dan lain sebagainya, kalau kemudian antum telusuri, mayoritas adalah orang yang dia tidak punya penjagaan diri atau orang yang mudah mengumbar aurat. Tidak punya penjagaan diri bagaimana maksudnya? Entah dia tidak membaca zikir, atau dia melakukan ahli maksiat sehingga dia menzalimi dirinya sendiri, atau yang kedua, orang yang mengumbar aurat. Rata-rata demikian. Orang yang kerasukan, orang yang kesurupan, rata-rata demikian. Tidak menjaga diri dengan zikir-zikir perlindungan, atau tidak menjaga diri dengan hal-hal maksiat. Yang kedua, mengumbar aurat. Maka hati-hati. Begitu pula dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Anas bin Malik beliau mengatakan Nabi SAW itu tatkala masuk ke kamar mandi, masuk ke tempat yang biasa digunakan buang hajat, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Baik. Adapun ketika keluar kamar mandi, hadisnya adalah hadis yang telah kita bacakan, ghufranaka. Ada hadis menarik dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau menyampaikan kepada kita bagaimana cara Nabi ketika buang hajat. Kaitannya agar aurat tidak tersingkap. Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada hajatan la yarfa'u thawbahu hatta yadnu min al-ard. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kalau hendak buang hajat, maka beliau tidaklah mengangkat bajunya sampai beliau benar-benar dekat dengan tanah. Satu, hadis ini menunjukkan bahwa buang hajat itu jongkok, tidak berdiri. Dua, hadis ini mengajarkan kepada kita jangan asal Jangan asal naikkan baju atau melorotkan celana. Pastikan benar-benar tidak tampak. Pastikan benar-benar tidak tampak. Nah, kalau kemudian di kamar mandi kan aman, Ustaz. Pokoknya tutup pintu, sudah. Tayyib. Dalam hal amannya benar. Tetapi ketika kita berbicara masalah adab, ketika kita bicara tentang adab, kita harus tahu bahwa yang terbaik adalah mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi dan para salafus saleh. Utsman bin Affan radhiyallahu an, ini adalah seseorang yang terkenal dengan memiliki rasa malu tinggi. Saking pemalunya Utsman bin Affan, suatu saat ketika Nabi SAW sedang bercengkrama dan betis beliau tersingkap. Baik, betis bagi laki-laki itu aurat atau tidak? Betis, bagi laki-laki aurat atau tidak? Tidak. Betis Nabi tersingkap. Maka ketika Utsman datang dan Nabi tahu yang datang adalah Utsman, beliau tutup betis beliau. Kenapa? Karena Nabi SAW tahu bahwa Utsman adalah seorang yang pemalu. Bahkan dalam sebagian riwayat, walaupun diperselisihkan subutnya, walaupun diperselisihkan tentang kebenarannya, Utsman bin Affan radhiyallahu an tidak pernah mandi dalam keadaan berdiri tegak. Tidak pernah mandi dalam keadaan berdiri tegak, saking malunya. Walaupun kalau mandi jelas dalam keadaan tertutup, tapi beliau radhiyallahu an tidak pernah berdiri tegak. Ini sifat malu dan ini adab yang perlu kita tumbuhkan, karena Nabi SAW mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidaklah datang kecuali pasti kebaikan. Maka bukan berarti kemudian kita yang telah merasa yakin kalau di dalam kamar mandi aman, maka kita seenaknya. Enggak. Tetap hadirkan rasa malu ini. Hadirkan rasa malu. Dan insya Allah yang demikian ini mendapatkan pahala. Benar sudah menjaga aurat kita, tapi kemudian jangan sampai rasa malu tatkala melepas pakaian ini hilang. Poin yang keempat, al-mas'alatu rabi'ah, ma yahrumu fi'luhu 'ala man arada qada' al-hajah. Hal-hal yang diharamkan oleh orang yang ia hendak buang hajat.
Kalau tadi adalah hal-hal yang disunnahkan, mulai dari membaca bismillah, bacaan yang paling ringkas atau yang versi lengkap, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar membaca ghufranaka. Ketika kemudian di kamar mandi, benar-benar hati-hati dalam melepas pakaian, benar-benar menjaga aurat ketika melepas pakaian, bahkan menghadirkan malu saat melepas pakaian. Ini hal-hal yang disunnahkan. Adapun sekarang hal-hal yang diharamkan. Apa saja yang diharamkan? Yang pertama, ihramul baul fil ma'ir raqid. Haram kencing di air yang tidak mengalir, di air yang tenang. Haramnya kencing di air yang tenang alias tidak mengalir. Apa contohnya air yang tidak mengalir? Kolam renang. Ini tidak boleh, kecuali kalau memang kolam renangnya itu sebuah sumber, seperti yang banyak di Klaten dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jabir, annahu sallallahu alaihi wasallam naha 'anil bauli fil ma'ir raqid. Beliau itu melarang kencing di air yang tenang, di air yang tidak mengalir. Nah, kalau kita tahu tentang hal ini, maka kita jangan pula menyuruhkan kepada anak kita tatkala mungkin sedang di kolam renang, ayah, abi, buya, pingin pipis, pingin buang air, sudah nak, tidak apa-apa di sini aja. Loh kenapa? Sekarang hari Kamis, jadwalnya Kamis sore dikuras. Nah, ini tidak boleh. Apalagi kita berdalih, oh tenang. Kalau apa? Kalau najis tercampur dengan air lebih dari 2 kullah, selama tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah aromanya, insya Allah airnya masih apa? Masih suci. Kita berdalil dengan itu. Ah, ini keliru. Mentang-mentang apa? Mentang-mentang rajin apa? Mentang-mentang alhamdulillah selalu ngikutin kajian di FEUII, tahu ini, oh kalau air itu terbagi menjadi 2. Ada air banyak, ada air sedikit. Banyak ini maksudnya di atas 2 kullah, sedikit maksudnya di bawah 2 kullah. Kalau air ini banyak, seandainya kemudian ada bayi yang pipis di sana, anak kecil yang pipis di sana, tapi warnanya tidak berubah, aromanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, airnya suci, sudah nak, tidak apa-apa, abi tahu kok. Nah, ini keliru. Benar airnya tidak najis, tetapi ia terlarang karena larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya, di antara yang terlarang saat seseorang ini buang hajat, tidak boleh baginya untuk memegang zakar, memegang kemaluan biyaminih wa huwa yabul wala yastanji biha. Tidak boleh seseorang ini memegang kemaluan dengan tangan kanan saat dia kencing ataupun saat dia istinja. Maka ketika dia cebok buang air kecil, cebok buang air besar, jangan pakai tangan kanan. Ustadz, ini kan disebutkan istinja, dan kita sudah pernah bahas istijmar. Berarti boleh kita istijmarnya pakai tangan kanan. Apakah demikian? Tidak. Apa-apa yang dihukumi dalam istinja, dihukumi pula dalam istijmar. Karena kekhususan istijmar hanya apa? Kekhususan istijmar hanya medianya dan hanya usapannya. Yang lainnya sama. Medianya bukan air, usapannya minimal 3. Yang lain hukum antara istinja dengan istijmar sama persis plek.
Nabi SAW bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminih." Apabila kalian ini buang air kecil, maka jangan memegang zakarnya dengan tangan kanan. Wala yastanji biyaminih, dan kalau kalian istinja, buang air besar, jangan pula kalian ceboknya dengan tangan kanan. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Ketika Nabi SAW sudah memberikan ketegasan seperti ini, maka perhatikan hal ini sebagaimana kita memperhatikan tangan saat makan. Sebagaimana kita memperhatikan tangan saat makan. Ketika makan, kita makan dengan tangan kanan dan pantang dengan tangan kiri. Bahkan di sana ada hadis yang menjelaskan, fa inna syaitan ya'kulu biyamini, karena syaitan itu makan dengan tangan kanannya atau makan dengan tangan kirinya. Fa inna syaitan ya'kulu biyasari. Maka pernah suatu saat ketika ada sahabat yang dilihat oleh Nabi SAW makan dengan menggunakan tangan kiri, diingatkan oleh beliau supaya makan dengan tangan kanan, dan sahabat ini mengatakan, la astati', aku tidak bisa. Maka Nabi kemudian tahu jawaban tidak bisanya ini adalah bentuk istikbar. Jawaban tidak bisanya ini adalah bentuk kesombongan, bukan sesuatu yang karena keterbatasan, bukan karena tangan kanannya nggak bisa, tapi dia memang beralasan, saya sudah biasa pakai tangan kiri, nggak mau merubah. Maka Nabi kemudian mengatakan, lan tastati', engkau tidak akan bisa. Dan benar, setelah itu ia tidak bisa lagi menggunakan tangan kanannya. Ketegasan Nabi berkaitan dengan tangan kanan saat makan, kita pakai pula saat kita istinja maupun saat kita istijmar, saat kita membersihkan dzakar ataupun dubur saat buang hajat. Jangan pakai tangan kanan. Berikutnya, termasuk yang terlarang atau hal-hal yang harus dihindari, yakni haramnya buang air besar ataupun buang air kecil di jalanan, di tempat umum, di tempat berteduh, di bawah pohon yang berbuah, atau di saluran-saluran air. Bahkan disebutkan bahwa larangan-larangan untuk buang hajat di tempat-tempat ini adalah larangan yang mendatangkan laknat. Sekedar buang air di tempat berteduh. Apa misalkan tempat berteduh? Tempat berteduh, tempat berkumpul, pos kamling, tempat ronda, atau di sana ketika ada pohon yang berbuah, supir-supir biasanya, semoga Allah jaga mereka, ketika buang hajat melipir sejenak, maka dia buang hajat di bawah pohon, tidak melihat itu pohon apa. Kalau memang pohon yang tidak berbuah dan memang itu dia sudah menjaga aurat menjauh, maka tidak ada masalah, karena memang tidak didapati kamar mandi. Tapi hendaklah yang difikirkan saat buang hajat di tempat umum bukan menjauh saja dari pandangan agar aurat tidak tampak, tapi ketika kita buang hajat di bawah pohon, lihat ini pohon apa. Lah kalau pohonnya ternyata pohon kates, sudah mau berbuah, alangkah kasihannya orang yang kemudian merasakan katesnya nanti. Nah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul malain ats-tsalath. Bertakwalah kalian atau takutlah kalian dari tempat yang mendatangkan laknat, yakni 3. Apa itu? Yang pertama, al-baraz fil mawarid, buang hajat di saluran-saluran air. Buang hajat di saluran air.
Jadi buang hajat di kali itu ndak boleh. Apalagi di sana ada tempat yang kalinya multifungsi. Ia buang hajat, ia nyuci baju. Nah, ini lebih-lebih tidak boleh ya. Wa qari'atit tariq, dan buang hajat di tengah jalan. Wadzilli, dan buang hajat di tempat berteduh, entah itu pohon, entah itu mungkin pos kamling yang biasa digunakan untuk orang-orang berkumpul di sana. Ini tidak boleh. Atau kalau mungkin tempat berkumpul di zaman kita seperti halte bis, ini juga tidak boleh, terlarang. Bahkan Nabi mengatakan mala'in, tempat yang bisa mendatangkan laknat. Sambil membaca Al-Quran. Sebagaimana pula diharamkan untuk beristijmar birrawzi wal 'azami atau bit'amil muhtaram. Sebagaimana diharamkan pula istijmar. Kemarin apa istijmar? Buang hajat lalu ceboknya dengan media selain air. Maka diharamkan membaca Al-Quran saat buang hajat, sebagaimana diharamkan istijmar dengan menggunakan kotoran hewan atau dengan menggunakan tulang belulang atau dengan benda-benda yang berharga. Ini sama-sama tidak bolehnya, sama-sama terlarangnya. Tidak mungkin Ustaz, masa buang hajat sambil baca Quran. Tayyib. Secara nalar mungkin tidak mungkin. Secara nalar seakan-akan ini hal yang impossible. Tapi dengan kemajuan teknologi kadang kita tidak sadar. Contoh, ketika kita menggunakan alarm di HP, alarmnya dengan tilawah. Di jam tertentu kita berikan reminder, jam tilawah. Misalkan kita setel jam 6 pagi, ini jam kita tilawah. Kita bawa HP ke kamar mandi. Saat jam 6 kita sedang di dalam kamar mandi, mutarlah alarm ini. Tidak boleh. Atau dia sifatnya alarm jam sholat, azan di HP saat kita di dalam kamar mandi. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Maka hati-hati ketika menggunakan alarm di HP. Jangan dibawa kemana-mana HP-nya. Baik, kita sudah sempat jelaskan mengapa ada larangan istijmar dengan menggunakan kotoran hewan dan bagaimana asal usulnya hal ini. Ketika di Jazirah Arab, di sana mayoritasnya adalah gurun pasir, maka kotoran-kotoran hewan yang ia terpendam dengan pasir mengeras, panas, maka bentuknya hampir seperti batu. Maka haram, terlarang bagi kita untuk apa? Istijmar dengan menggunakan hal tersebut. Kenapa? Sama artinya dengan kita bersuci dengan hal yang najis. Baik, berikutnya di antara yang terlarang pula saat buang hajat adalah haram buang hajat fil maqbarah. Haram untuk buang hajat di kuburannya kaum muslimin. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, li'an amshi ala jamratin aw sayfin aw akhsifa na'li birijlai ahabbu ilayya min an amshi ala qabril muslim wa ma ubali awastat qubura qadaitu hajati aw awsatu suqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku berjalan di atas jamrah, di atas bara api, atau di atas saifi, di atas pedang. Lebih aku apa?
lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburannya seorang muslim. Maksudnya berjalan di atas kuburan seorang muslim ini ngelangkahi kuburan orang muslim. Begitu pula aku tidak peduli dengan buang hajat di atas kuburan atau buang hajat di tengah-tengah pasar. Sehingga Nabi itu lebih baik berjalan di atas bara api, lebih baik berjalan di atas pedang daripada melangkahi kuburan atau buang hajat di kuburan atau buang hajat di tengah pasar. Menunjukkan betapa tiga hal tersebut, melangkahi kuburan, buang hajat di kuburan, dan buang hajat di tengah pasar, atau seperti yang tadi kita sebutkan, buang hajat di jalanan manusia, ini adalah perkara-perkara yang sangat terlarang. Perkara-perkara yang sangat terlarang. Ironisnya di zaman sekarang, lafal-lafal seperti ini lafal-lafal yang diremehkan. Seperti ketika Nabi mengatakan, sungguh ditusuknya dengan jarum lebih aku sukai daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Lafalnya tegas, tidak multitafsir, bisa dipahami dengan akal yang salim, tapi sering kali diremehkan. Sering kali kita tidak peduli dalam menyentuh perempuan yang bukan mahram dan lain sebagainya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Semoga Allah ampuni kita semuanya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu, baru kita bahas satu bahasan lagi. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tafadhal di adzan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita masuk pada poin yang kelima, poin yang terakhir dalam adab buang hajat. Al-mas'alatul khamisah, ma yuqrahu fi'luhu lil mutakhalli. Apa-apa yang dimakruhkan bagi orang yang buang hajat. Kita sudah membahas tentang apa-apa yang disunnahkan. Kita sudah membahas apa-apa yang diharamkan. Sekarang kita membahas apa-apa yang dimakruhkan. Apa saja yang dimakruhkan? Yang pertama, yukrahu hala qada'il hajah istiqbalul mahib ar-rih bila hailin. Makruh hukumnya menghadap ke arah angin itu berhembus. Makruh hukumnya tatkala kita buang hajat menghadap ke arah angin itu berhembus kepada dirinya. Misal kita buang hajat ke arah timur, ternyata angin itu sedang berhembus dari barat ke timur. Ini tidak boleh. Tentu saja ini terjadi di saat kita buang hajatnya di tanah lapang, buang hajatnya di tempat yang tidak tertutup. Maka sebetulnya ayyuhal ikhwah, pantaslah ketika disebut Islam ini agama yang sempurna. Segala urusan diatur mulai dari jihad sampai buang hajat. Ketika kita bahas buang hajat saja, ketika seseorang ini mau melepaskan hajatnya, ada banyak sekali yang dirinci. Mulai dari menghadapnya bagaimana, mulai dari ia membuka pakaiannya bagaimana, mulai dari ia memperhatikan bagaimana angin itu ke arah dirinya atau sebaliknya. Begitu pula kalau ia sudah memperhatikan itu, di mana dia beruang hajat. Di tempat teduhkah, di tempat manusia berkumpulkah? Banyak sekali hal-hal yang dirinci dalam urusan buang hajat. Ini seharusnya membuat kita semakin apa? Membuat kita semakin percaya bahwa tidaklah syariat ini datang kecuali demi kebaikan kita. Sangat detail, sangat komplit syariat ini. Dan tidak ada syariat lain yang demikian. Dan ketika Allah memberikan aturan-aturan ini, pasti membawa maslahat bagi kita. Dan jangan disalah artikan. Ini seakan-akan membuat kita berat, seakan-akan ngerepotkan kita. Enggak. Setiap hal yang kita pertimbangkan tadi, kita mempertimbangkan menghadapnya,
arah kiblat atau tidak. Kita memperhatikan tentang bagaimana tempat buang hajatnya. Di tempat teduh, di tempat pohon yang berbuahkah? Atau ketika kita buang hajatnya, cara melepas pakaiannya. Begitu pula arah anginnya. Kita memperhatikan ini semuanya bernilai ibadah. Bukan hanya saat kita buang hajat selesai, tapi hal yang kita perhatikan ini semua bernilai ibadah. Kenapa? Karena ada nasnya, karena ada perintah dan larangannya. Berarti semakin kita kemudian memperhatikan hal itu, kita mengamalkan perintahnya, kita menjauhi larangannya. Tidak buang hajat di bawah pohon yang berbuah, tidak buang hajat ketika memang harus di tempat terbuka, arah angin yang menghadap ke arah kita. Kita lakukan ini semua bernilai ibadah. Berarti saat kita buang hajat, banyak pahala yang kita dapat. Ini kalau kemudian kita pahami secara luas. Buang hajat saja, mungkin buang hajat tidak sampai 1 menit. Buang air kecil, tapi banyak sekali pahala yang kita dapat dari situ. Inilah pentingnya kita belajar dan mengamalkan sunnah dalam keseharian kita. Seorang muslim itu terserak pahalanya. Seorang muslim itu turah-turah pahalanya. Makanya alangkah rugi sekali bagi kita ketika kita tidak belajar. Alangkah rugi sekali bagi kita ketika kita tidak mengenal sunnah. Rugi sekali. Ini semua adalah adab, ayo ikhwah. Ini semua adalah adab. Dan benarlah ketika Nabi SAW mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fi mizani muslim." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dari timbangannya kaum muslim selain akhlak mulia. Ini semua adab. Maka sungguh banyak sekali pahala yang terserak bagi seorang muslim tatkala ia mengamalkan sunnah. Begitu pula makruh hukumnya untuk apa? Makruh hukumnya untuk berbicara saat buang hajat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, faqad marra rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yabul. Ketika Nabi sedang buang air kecil, ada seseorang yang lewat. Fasallama alaih, maka seseorang ini memberikan salam kepada Nabi. Falam yarudda alaih, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam. Padahal menjawab salam ini sesuatu yang diperintahkan, tapi beliau tidak menjawab salam. Karena apa? Karena menjawab kala itu, berbicara kala itu adalah sesuatu yang makruh. Sesuatu yang makruh. Maka kalau kemudian kita tinggal di asrama atau tinggal di kos-kosan, yang mana satu kamar mandi mungkin dibuat 2 atau 3 orang secara bergiliran, pahami sunnah ini. Tempel kalau perlu sunnah ini, hadis ini di mana? Di tembok sebelah kamar mandi. Bahwa kalau kemudian sedang buang hajat, jangan ngomong. Maka insya Allah yang sedemikian ini pasti akan membawa maslahat dan bisa menjadi pertanda. Ketika ada orang di dalam kamar mandi, dikatakan siapa, dia tidak jawab, padahal kita tahu ada orangnya, jadi pertanda, oh dia sedang buang hajat. Begitu pula hal yang dimakruhkan adalah kencing atau buang air kecil di lubang pada tanah, yang mana kita tahu lubang tersebut berarti adalah tempatnya hewan. Lubang tersebut berarti tempatnya hewan. Bagaimana kalau lubang tersebut bukan tempatnya hewan, Ustaz? Ya lubang saja. Kita bisa simpulkan demikian karena memang tidak ada hewan mungkin di tempat itu. Maka kalau itu bukan tempatnya hewan, itu tempatnya jin. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Sarjis,
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yabula fi juhri qila liqatadah fama balal juhri qala yuqalu innaha masakinul jin. Abdullah bin Sarjis beliau mengatakan Nabi itu melarang untuk kencing di lubang apapun itu. Pokoknya di sana ada lubang, kita nggak boleh kencing. Maka kemudian ditanyakan, fama balul juhar, apa alasannya kok nggak boleh kencing pada sebuah lubang? Maka dijawab, innaha masakinul jin, lubang itu tempat tinggalnya jin. Maka justru kalau ada lubang, jangan kita beranggapan inilah tempat kita kencing. Enggak, ini tempat yang dimakruhkan bagi kita untuk kencing. Dan termasuk yang dimakruhkan pula di sini, yakni untuk membawa sesuatu ke kamar mandi yang bersinggungan dengan zikrullah. Seperti apa? Seperti ketika kita ke kamar mandi, kok membawa apa? Membawa HP, di dalamnya terinstal apa? Terinstal mushaf yang kita tahu ada ringtone atau ada nada-nada atau ada alarm-alarm yang menggunakan mushaf sebagai bunyi deringnya. Makanya termasuk hal yang dihindari adalah menggunakan nada dering Al-Quran. Karena kita tidak tahu kapan HP kita berdering, bisa jadi ketika kita sedang berada di dalam kamar mandi. Ini tidak boleh. Lain cerita kalau kemudian keadaan-keadaan khusus. Misal kita membawa tas, di dalam tas ini ada mushaf mungkin, ada buku yang di dalamnya terdapat catatan-catatan kajian. Qadarullah kita sedang musafir. Kita musafir. Entah mungkin kita berhenti di pom bensin, entah mungkin kita sedang di terminal atau stasiun. Kalau kita letakkan tas ini di luar, dicuri. Kalau ini tas kita letakkan di luar, entah itu di wastafel, entah itu mungkin di mana, di luar kamar mandi, hilang. Maka silahkan bawa masuk. Ini keadaan-keadaan khusus. Ini keadaan-keadaan khusus. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya ana mohon maaf. Ada pertanyaan mungkin? Satu atau dua? Tidak ada? Masalah Fian? Nah, kalau misalnya sebagaimana yang dijelaskan itu kan airnya tahu bukan? air di kloset itu termasuk air kloset. maksudnya air di lubang kloset. Iya. Taib, air menggenang. Enggak boleh apa ini? Nggak boleh buang air di situ. Taib, insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika disebutkan nah Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabula fil ma'ir raqid, Nabi itu melarang untuk kita buang hajat, yakni buang air kecil di air tergenang, di air yang dia tidak mengalir. Lalu ditanyakan, bukankah kloset itu ada air yang tergenang? Taib, air tergenang, tapi ini memang dibuat khusus untuk buang hajat. Maksud larangan Nabi untuk buang hajat di air tergenang di tempat yang tidak dibuat untuk buang hajat. Seperti apa? Misalkan kolam. Ini bukan tempat buang hajat. Tapi kalau kemudian di sana kamar mandi, kloset, maka ini memang tempat yang didesain, dibuat untuk buang hajat. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana ketika kloset itu tidak ada air tenggelamnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan?
Sampun? Baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.